Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kekayaan terbesar kita umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan aset termahal dan aset yang paling berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Makkah dan sebagian turun di Madinah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada usia 40 tahun lebih, beliau mendapatkan wahyu dan turunlah wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sepanjang 5 ayat. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah percaya betul karena selama berkeluarga, selama bermitra dalam bisnis dengan Nabi, gak pernah bohong, gak pernah menyakiti orang, gak pernah janji palsu, sehingga mustahil beliau itu merekayasa berbohong. Tetapi masyarakat di sekitar tidak seperti itu. Mereka kaget, mereka aneh, bahkan menuduh Nabi sebagai orang pembohong. Karena apa yang disampaikan Nabi itu tentu tidak sebagaimana yang menjadi kepercayaan mereka. Inilah yang kemudian secara berturut-turut Allah menurunkan jawaban-jawaban terhadap reaksi masyarakat itu. Antara lain awal-awal wahyu pertama setelah surat Al-Alaq ayat 1-5 turun kepada beliau surat Al-Qalam yang intinya itu adalah Muhammad, yang gila bukan kamu tapi mereka. Masa depan bukan ada pada mereka tapi masa depan ada pada kamu. Membangun optimisme dan Nabi yakin bahwa apa yang beliau terima itu benar adalah sesuatu yang hak sebagaimana pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Cacian dan penghinaan, pelecehan semakin menjadi-jadi. Allah tidak membiarkan utusannya diperlakukan seperti itu. Allah memberikan sejumlah resep kepada beliau. Di antara resep itu kita temukan dalam surat Al-Muzammil. Ketika beliau sedang tertekan, difitnah, dicaci maki dengan berbagai macam cara yang di luar batas kemanusiaan, Allah memahami, Allah menurunkan petunjuk praktis dalam surat Al-Muzammil, yaitu intinya qumil laila, sikapi olehmu semua keadaan dan semua reaksi yang menyakitkan itu dengan berserah diri kepada Allah, salat malam, dan kemudian bacalah olehmu Al-Quran yang telah turun, baca kembali, aku berikan kepadamu kharisma bil kasyaf, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, dan kemudian Allah berjanji kalau kau biasakan sholat malam dan membiasakan baca Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, aku akan berikan kepadamu ketangguhan dalam menghadapi ujian tantangan. 2 perintah Allah dalam surat Al-Qalam ini kemudian menjadi salah satu petunjuk kepada kita ketika kita menghadapi suasana batin seperti itu. Resepnya adalah biasakan sholat malam, baca Al-Quran, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu turun kepada Nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap wahyu turun, Nabi menghafalkannya dan kemudian oleh Nabi didiktekan kepada para penulis wahyu yang selalu mengawal Nabi, beberapa orang. Antara lain Zaid bin Sabit. Setelah didiktekan oleh Nabi, Nabi mengecek, baca olehmu Zaid. Setelah dibaca oleh Zaid bin Haris, salah seorang penulis wahyu, Nabi mengatakan, tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. Kemudian oleh para penulis ditempatkan, dikelompokkan pada surat yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi setiap wahyu turun itu dihafalkan, ditulis, dan diamalkan, dan kemudian tentu diperjuangkan. Begitulah berproses 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Beberapa bulan atau beberapa hari menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau sempat menyampaikan sebuah pesan moral tentang Quran ini. Beliau menyatakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua warisanku ini, kalian tidak akan sesat, kalian akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dua warisan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran yaitu kumpulan firman Allah yang diterima oleh Nabi melalui pendengaran, yang didiktekan kepada penulis wahyu, dihafalkan, diamalkan, bahkan juga ditulis dalam naskah-naskah yang disiapkan pada waktu itu. Dan kemudian yang kedua adalah Sunnah Al-Hadis. Al-Hadis itu Nabi melarang untuk ditulis pada waktu itu sebab dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Hadis baru ditulis setelah lama Nabi meninggal dunia sehingga melalui proses yang namanya sanad. Ini dari siapa diteliti orang yang menyampaikan. Kalau orangnya baik-baik masuklah kepada buku kitab hadis yang kitab hadis sahih dan seterusnya. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan sebuah estimasi keadaan dalam sebuah pesan moral di hadapan para sahabat. Beliau dengan serius menyatakan, "Ala satakunu fitanun." Hai kaum muslimin sahabatku, kalian pada satu saat nanti umatku akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Kalian satafitan Ali bin Abi Thalib yang mendengar pada waktu itu bertanya, "Wamal makhraju anha ya Rasulullah?" Kalau ujian dan cobaan akan menimpa kepada umatmu ya Rasul, apa resepnya nih jalan keluar supaya kami lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan itu? Nabi menyatakan, "Kitabullah, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Fihi naba'u ma qablakum, di sana terdapat cerita-cerita teladan orang-orang dahulu yang sukses, yang gagal, yang jahat dan yang soleh. Dan kemudian wa fihi khobaru ma ba'dakum. Di dalamnya ada konsep-konsep peraturan-peraturan hidup, apa yang akan kalian peroleh dengan melaksanakan amalan-amalan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim." Jamaah Jumat yang berbahagia, kita mempunyai kewajiban kepada Al-Quran itu. Pertama, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Itu adalah salah satu rukun iman kita. Setelah kita iman dan yakin Quran itu wahyu Allah, mukjizat Rasulullah, pedoman hidup kita, kita juga harus yakin bahwa Quran itu adalah selain wahyu Allah, ia adalah mukjizat bagi Rasulullah. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul, salah satu buktinya adalah Al-Quranul Karim, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali dinyatakan, kalau kamu ragu-ragu terhadap Quran ini apakah wahyu atau bukan, buatlah olehmu satu ayat, silakan musyawarah dengan orang-orang yang kamu kehendaki, menciptakan satu surat saja, satu ayat saja. Tantangan ini masih berlaku sampai sekarang dan itu masih akan datang sebagai mukjizat. Dan bagi kita sebagai muslim tentu tidak boleh lupa, Quran adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita yang pertama. Oleh karena itu tidak mungkin kita meninggalkan Quran. Kita wajib membaca Al-Quran. Waktu salat juga ada syarat harus baca Quran ketika berdiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus biasa membaca Al-Quranul Karim. Harus cinta baca Al-Quran. Harus senang baca Al-Quran. Selain merupakan ibadah, di dalamnya ada petunjuk-petunjuk apa yang harus kita lakukan berdasarkan Al-Quranul Karim itu. Bahkan Nabi menyatakan, menyesal kamu, kalau kamu mati dalam keadaan kamu tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita, anak-anak kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang menderita dan menyesal ketika menghadap Allah. Karena kita nggak bisa baca Al-Quranul Karim. Sekarang sudah banyak teori untuk bagaimana bisa baca Al-Quran. Dulu memang bisa baca Quran harus berhari-hari, berkali-kali. Sekarang sudah ada sistem 6 jam, 8 jam. Bahkan ada beberapa kelompok yang bisa mengajarkan bisa baca Quran hanya dalam waktu 2 jam untuk orang-orang tertentu. Artinya tidak ada alasan kita untuk tidak bisa baca Al-Quran. Bisa baca Quran itu bukan sunat, wajib. Wajib bisa baca Al-Quranul Karim itu. Oleh karena itu, ini juga harus menjadi kurikulum pendidikan kita kepada anak-anak kita, adik-adik kita, dan yang tidak kalah pentingnya juga, Quran harus menjadi bacaan harian kita. Kita akan merasakan
Kalau kita sering baca Al-Quran, ada satu suasana batin yang tentram, yang tenang, yang damai, penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang biasa membaca Al-Quran biasanya lebih tangguh menghadapi tantangan dan ujian dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah biasa baca Al-Quran. Itu sudah diuji oleh berbagai macam penelitian, sudah dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah, dan tentu saja adalah juga dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Saya lupa tahunnya, tapi beberapa tahun yang lalu sempat ada satu peristiwa yang menggegerkan. Karena Universitas di London memberikan gelar Dr. Honoris Causa terhadap seorang anak dari Iran yang usianya di atas sekitar 8 tahun lebih. Kenapa? Karena anak itu namanya Toba-Tobai. Karena anak itu dikatakan sebagai ensiklopedia Al-Quranul Karim. Ditanya, dia hafal Al-Quran di luar kepala, dia bisa dicek ayat sekian, nomor sekian bisa baca. Bahkan yang lebih menarik lagi ketika dites di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi oleh para ulama di Saudi Arabia, ketika disebutkan masalah, katakanlah masalah besi, keluarlah ayat tentang besi. Diterangkan tentang tentang madu, keluarlah ayat. Bisa keluar tentang itu. Dia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa karena ini luar biasa. Tim dari Universitas London melakukan penelitian ke Iran. Hasilnya dari sekian penelitian yang lama itu adalah ternyata anak itu lahir dari sebuah keluarga. Bapaknya Ustadz Al-Quran, ibunya adalah Ustadzah Al-Quran. Rumahnya adalah madrasah tempat belajar Al-Quran. Dari sejak dia sebelum dilahirkan ketika dikandung. Setiap hari dia mendengarkan Al-Quran. Wallahu alam. Tapi inilah Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah kita sebagai Muslim, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mendapat hidayah petunjuk dari Allah menjadi orang Islam. Apapun sebabnya, karena lingkungan atau keturunan, itu bagaimanapun anugerah dari Allah. Kewajiban kita sekarang ini, kita harus menjadikan orang yang selalu berusaha untuk bisa membaca, menzikirkan, membaca Al-Quran secara rutin, dan kemudian tentu mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita bisa membaca Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa menemukan ayat-ayat tentang tembaga, tentang besi, tentang bulan, matahari, bahkan tentang di luar bumi ini ada. Di luar bumi yang menurut Al-Quran ada kehidupan. Itu yang sampai sekarang mungkin perlu dibuktikan oleh sejarah. Quran berbicara juga tentang angin dan fungsi angin. Al-Quran juga berbicara tentang berbagai macam keadaan alam itu. Pasti Quran adalah merupakan wahyu Allah dan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sekali lagi sebagai Muslim hendaklah kita berusaha. Pertama, bisa baca Al-Quran. Dan yang kedua, harus baca Al-Quran. Usahakan setiap hari bertemu dengan Al-Quran. Walaupun kita sedang berada di kendaraan, tidak ada salahnya kalau kita sebentar membaca Al-Quranul Karim. Dan yang tidak kalah pentingnya, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Rumah kita akan menjadi munzalan mubarakan. Tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan. Baca Quran bahkan juga menjadi resep spiritual untuk mengatasi berbagai macam problem yang sekarang dikatakan dengan psikosomatik, gangguan soma karena masalah-masalah psikis, karena gangguan pikiran, karena terlampau banyak keinginan, terlampau banyak ketersinggungan. Resepnya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita menjadi orang-orang yang berkhidmat, yang selalu akrab dengan Al-Quran, serta mendapatkan rahmat barokah melalui Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Jamaat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali berfirman kepada kita, memberikan resep-resep hidup yang tentram, yang tenang dan bahagia. Antara lain adalah keakraban kita dengan Al-Quranul Karim. Dan di dalamnya ada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk bagaimana kita menyikapi perjalanan kehidupan supaya kita tetap dalam suasana batin yang tentram, yang tenang dan tentu bahagia dunia dan akhirat. Kita harus berusaha bahwa Quran harus menjadi bacaan harian kita. Quran harus menjadi bagian bacaan zikir kita setiap hari. Kita akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan kemudian ketenangan dalam hidup dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quranul Karim. Keluarga kita hendaklah menjadi keluarga Al-Quranul Karim. Bahkan barangkali harus menjadi bagian daripada program kita ketika kita mempunyai kekayaan, yaitu wakaf Al-Quran yang kita berikan kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membeli Al-Quranul Karim. Salah satu keistimewaan penting dari Al-Quran yang bisa menambah keyakinan kita, Quran adalah satu-satunya kitab suci atau buku yang setebal itu bisa dihafal oleh jutaan manusia. Tidak ada di dunia ini buku yang tebalnya sama dengan Al-Quran dan bisa dihafal oleh manusia. Nah, sampai sekarang masih ribuan orang, malah tempo hari ada usaha di Jawa Barat harus setiap kelurahan dan desa ada penghafal Al-Quran, wallahu alam. Tapi yang pasti Jawa Barat pun adalah daerah yang dimana penghafal Al-Quran banyak sekali. Bapak dan Ibu akan kalau berkunjung, barangkali yang belum sempat berkunjung ke sebuah pesantren, nanti akan ada sesuatu yang luar biasa. Anak 8 tahun bisa baca Al-Quran tanpa melihat teks beberapa juz. Hanya Quran yang bisa seperti itu. Dan Al-Quran itu telah sampai kepada kita dengan meyakinkan. Ditulis pada zaman Nabi, dihafalkan oleh para sahabat, segera dikumpulkan dalam sebuah mushaf tersendiri zaman Abu Bakar Siddiq, diperbanyak di zaman Utsman, dibagikan ke daerah-daerah, sampai sekarang mushaf Quran yang asli masih ada, paling tidak ada 3, satu di London, di museum di London, yang kedua di salah satu tempat, di daerah bekas Rusia, entah Turkistan atau kita pernah dari Jawa Barat berkunjung ke sana, ada Quran asli zaman Utsman itu. Kemudian yang ketiga adalah ada di Turki. Kalau di Turki kita bisa melihat, kalau kita ke Turki bisa melihat di museum ada Quran yang asli. Jadi aslinya Quran itu masih ada yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Mudah-mudahan uraian singkat ini adalah menyegarkan ingatan kita untuk terus mendorong kita untuk lebih mencintai Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan punya perhatian untuk bisa mendalami, mengkaji, membaca, menyebarluaskan Al-Quranul Karim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasral Islam wal muslimin wa khzul man khadalal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa ahlik a'dahumul yahud al kafirin al zalimin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Diluruskan safnya, dirapatkan safnya, alat komunikasi disesuaikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله